Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Mas Mitra itu belajar lah untuk itulah. Alhamdulillah saya konsultasi itu sama orang rumah dan hampir saya menarik kesimpulan dalam artian ngaji ya itu dikenal dengan ustadz-ustadz, salah satunya ya Ustadz Ami, Ustadz Afifi, bahkan dulu kemarin juga ada lihat di YouTube juga Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid pada waktu itu lah. Terus dan Qadarullah pada waktu itu masih saya pekerjaannya di bankir. Nah itu pada waktu itu juga saya tidak tahu bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang haram itu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Bosan ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ani Adit Okto dan Rizky Aditya. tentunya masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita berada di Kota Istimewa Kota Yogyakarta. Nah, senang sekali di sebelah kanan Ani Niki sudah mungkin yang suka nonton ANB Channel sudah nggak asing lagi nih. Oh iya, channelnya Ustadz Amin Nurbait ya. Channelnya Ustadz Ami Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Pasti familiar ngelihat wajahnya yang mempesona. Malu dong, kita belum kenal nih dengan para pemirsa di rumah atau orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mitra ini, alhamdulillah ini pada kali ini di kolaborasi bersama Mas Adit Okto dan Mas Rizky ya, Masya Allah ya, alhamdulillah. Kita culik dia dari Jakarta ziarah ketemu Mas Mitro juga. Dan di sini tempatnya warung kopi Serasa, di tempatnya Mas Andes ya, Mas Mitro. Nah, Mas Mitro ini udah melang buana ki. Dunianya kan sekarang lagi sibuk. Apa lu nih? Biar penonton pada tahu. sibukannya apa Mas? Kalau untuk di sekarang kesibukannya ada banyak di ANB Channel ya. Di situ ada bantu di channelnya Ustadz, mungkin di bagian streaming, dan sekarang di ANB juga ada ANB Store. Alhamdulillah, kemudian di situ saya juga pegang keuangannya di ANB Store tersebut untuk kegiatan akhir-akhir ini ya banyak di ANB Channel tersebut. ANB Channel. Iya. Mas, jadi sebelum itu basicnya sebelum kenal dengan Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala, basicnya apakah ente kerja atau mungkin ente jualan? Jadi basicnya apa nih Mas Mitro, silakan Mas. Sebenarnya apa ya Mas ya? Wah, kalau cerita zaman dulu itu banyak cerita kelamnya ini. Tapi ada yang mendeskripsi dulu ini diambil ibrohnya Ya, Masya Allah ya. Yang baik aja. Silakan. Bismillah. Sebelumnya saya ini sebelum 2017 itu kan saya baru mengenal Islam ya pada waktu itu ya. Salah kafah itu di tahun 2017. Sebelumnya saya ini di perbankan. Ya, di perbankan di Lembaga Ribawi ya sekitar 14 tahun. Lembaga Ribawi 14 tahun. Merinding cuy, lama bener. Betah bener itu Mas. Tahun 2004 sampai 2017 lah. 2017 sekian itu saya baru memilih untuk resign dari 2000. Oh, sama kayak Guntur juga ya, di Bank Mandiri ya? Iya, kalau enggak saya di BPR. Masya Allah. Nah, akhirnya dari situ? Ya, di situ awalnya kenapa saya resign, memang sebelumnya sih memang di tahun itu Qadarullah saya itu dikenalkan sama teman, dalam artian bagaimana kita itu menjadi seorang muslim, kita benar-benar harus tahu Islam itu apa itu dengan pada waktu itu ya Masya Allah memang saya awam sekali ya untuk masalah Islam atau apa itu, bahkan sedikit banyak nih untuk membuka saya ya itu jangan membaca Al-Quran, membaca Iqra saja saya itu tidak bisa itu Iqra itu tidak bisa, alif ba ta itu saya tidak bisa gitu. Iya. Awal dari itu memang teman saya itu ngasih motivasi, nggak ada kata terlambat. Mas Mitra itu belajar lah untuk itulah. Alhamdulillah saya konsultasi itu sama orang rumah dan hampir saya menarik kesimpulan dalam artian mengundang guru untuk belajar Iqra tersebut. Nah, di situ juga terus
lambat laun dikenalkan lagi sama teman untuk kajian, untuk ngaji, ya itu dikenalkan dengan ustadz-ustadz, salah satunya ya Ustadz Ami, Ustadz Afifi, bahkan dulu kemarin juga ada lihat di YouTube juga Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid pada waktu itu lah. Terus dan Darullah pada waktu itu masih saya pekerjaannya di bankir. Nah itu pada waktu itu juga saya tidak tahu bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang haram untuk Islam itu tidak boleh. Nah, akhirnya saya dikasih tahu videonya Ustadz Ami yang membahas tentang riba tersebut. Awalnya sih, masa nggak boleh? Menolak ya Mas? Dalam arti ya juga menolak ya. Terus siapa yang mau jadi pegawai bank kalau nggak boleh jadi pegawai bank, itu siapa yang ngelola bank, siapa pada waktu itu seperti itu ya. Terus akhirnya saya dikasih video tersebut. Dalam hati saya ya sedikit banyak saya rasional juga, terus saya mau nyari makannya bagaimana itu. Akhirnya dengan saya berkonsultasi juga dengan keluarga, alhamdulillah pada waktu itu juga istri menerima, pada waktu keluarga juga menerima, dan saya ingin memutuskan untuk resign. Cuman ya dalam kendala tersebut dari pihak orang tua saya sendiri, bahkan ibu saya memang pada waktu itu menolak, dalam artian untuk resign itu karena sudah disekolahkan tinggi-tinggi, udah punya jabatan, udah posisi tertinggi, kenapa harus resign dan nanti makanya gimana itu kan. Intinya seperti itu Mas gambarannya. Dan alhamdulillah saya tetap memutuskan untuk resign. Yakin tuh? Dengan yakinnya itu, insya Allah. Tapi dapat pesangon pas keluar? Ada Mas. Dan itu memang pada waktu itu pesangon ketika kita dapatkan memang sebelum kita mengetahui hukumnya, memang itu boleh kita gunakan seperti itu. Dan alhamdulillah ya kita bisa resign di situ dengan proses yang kurang lebih sekitar 2 bulan saya baru bisa resign, karena untuk meninggalkan pekerjaan itu saya tidak mudah karena harus bisa istilahnya transfer ke teman-teman yang dulu gitu, seperti itu Mas. Nah, masalahnya nih pekerjaan yang Mas Mitro jalanin itu nggak gampang udah ditinggalin kan. Selama 14 tahun mikirin kerja dunia Mas ya. Berarti selama 14 tahun alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat dapat hidayah nih. Hidayah lagi Masya Allah. Masalahnya kan kalau saya ini berpikirnya oke, nggak ada kata terlambat buat belajar. Kata malunya itu yang kayak aduh malu nih belajar banget. Umur segini baru belajar ya Mas ya. Yeah. Alhamdulillah sekarang bisa seperti ini, bisa dikenali teman-teman, bisa dakwah bareng, Insya Allah. Jabatan akhir kalau boleh tuh apa tuh Mas Mitro? Pada waktu itu manajer Mas. Manajer pasti udah 2 digit tuh. 2 digit beda ya. Jadi teman-teman sih disclaimer ya, kita bertiga terserah. Maksudnya kalau kita tidak mengharapkan yang terjadi di bank, ya mudah-mudahan bisa beralih seperti ke bank syariah mungkin ya, gitu kan. Takutnya kan nanti juga kita tidak mengharapkan, mungkin ada juga win solutionnya ya Mas Mitro ya. Jadi kan bahwa nanti yang punya di bank mungkin bisa hijrah, bisa berjualan kayak sampai kan jualan baju ya, baju dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dicari lagi yang keberkahan yang gimana itu bisa menafkahi keluarganya Mas Mitro ya. Iya betul. Dari situ akhirnya dengar-dengar katanya ente baru bisa baca itu umur 36 tahun. Ya itu dia di tahun 2017 itu tadi Mas, saya belajar kurang lebih sekitar 1 tahunan itu belajar Iqra. Jadi terus ngebut. Ya itu belajar Iqra ya dari awal memang benar-benar saya tidak malu ya. Bata itu dari benar-benar dari nol. Dan di situ saya juga baru membetulkan sholatnya, cara wudhunya juga di tahun 2017 tersebut. Berarti ini jalan 5 tahun nih? Ya, alhamdulillah baru 5 tahun Mas. Ya bisa dibilang masih TK lah untuk pendidikan masalah Islam. Satu periode ya. Terus Rizky, misalkan dia ini kan udah identik ya buat teman-teman mungkin yang sering nonton AMB channel tuh karakternya kocak yang pertama. Terus menurut lo apa gitu? Apa ya? Sotoy. Ya kalau di karakter itu kan agak-agak apa sih? Kalau kata anak Jakarta batu nih orang gitu kan. Tapi itu menjadi trademarknya beliau nih, kayak beliau menerima ketika dikasih masukan, dikasih yang benar tuh seperti ini loh, gitu. Itu emang seharusnya kita seperti itu ya, sebagai penuntut ilmu. Ketika kita belum paham diingetin ya jangan defense, jangan gua menurut gua gini, kan kadang kita salah aja gitu. Ini Masya Allah nih beliau nih. Buat Mas Mitro sendiri ini kenal dengan sosok Ustadz Ami Nurbais ini awal mulanya itu dari mana Mas? Ya, jadi kan nggak mungkin langsung kenal
dekat seperti ini, pasti kan ada butuh Prosesnya. Akhirnya sampai sekarang bismillah dengan izin Allah bisa bergabung dengan krunya AMB Channel. Itu gimana terapan sih? Saya minum dulu Mas. Biar nanti ngomongnya lebih lancar. Bismillah. Habis minum bayarnya dikasih deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, awalnya saya itu bisa bergabung di ANB Channel. Memang setelah saya itu ikut kajiannya Ustadz Ami. Ya setelah saya resign itu saya mulai aktif di kajiannya Ustadz Ami, dan Qadarullah memang rumah saya itu dekat dengan Ustadz Ami. Dekat sekitar ya 1,5 kiloan lah. Itu dari rumah saya. Nah, di situ Ustadz Ami itu ada sebuah organisasi itu namanya IBR, Indonesia Bersih Riba. Itu sebuah kegiatan yang memang digunakan untuk membantu teman-teman kaum muslimin yang terjerat riba. Nah, pada waktu itu kan Afwan gitu, dalam artian Ustadz Ami sering menggaungkan anti riba. Bahkan dari sebuah istilahnya dari jamaah bilang kalau cara bantunya bagaimana, atau bukan dengan dakwah tok. Nah, terus realnya cara bantunya bagaimana Ustadz? Nah, alhamdulillah Ustadz Ami mendirikan sebuah IBR tersebut. Nah, alhamdulillahnya juga orang-orang IBR di situ itu adalah mantan bankir semua. Ex-bank semua. Jadi sekitar kurang lebih sekitar 8-10 orang lah. Itu yang ngelola IBR itu adalah mantan bankir semua. Jadi di situ IBR tersebut ada penggalangan dana juga dari dana-dana riba yang mungkin kita rekening nanti kita bisa transferkan ke kita. Bahkan juga ada Musinin yang memang meminjamkan uangnya untuk dananya untuk dikelola kami. Jadi misalkan kalau kasus misalkan seorang namanya kita sahabat itu nanti kita bikin istilahnya proposal ke kita, pengajuan, nanti kita survei, kita belikan istilahnya dakwah, benar-benar dia tobat riba dulu, kita survei lah dia punya utang di mana, kita datengin kantornya, kita nego, kita tekan sedemikian kecil bahkan kita tidak mau bayar ribanya. Itu sampai kita berjuang untuk datang ke banknya. Alhamdulillah banyak juga yang berhasil, banyak juga yang kita dapat keringanan riba tersebut. Misalkan nih ribanya 4 juta kita bisa cuman bayar sekitar 500.000, bahkan sampai 0 pun juga pernah. Cuman sampai 0, tapi ya rata-rata memang dari sahabat tersebut memang juga sudah tidak pernah bayar karena memang dia sudah istilahnya memang sudah jelek dalam hitungan nilainya bank, karena memang kondisi mereka benar-benar afwan gitu dalam kondisi terpuruk pada waktu itu seperti itu. Alhamdulillah itu bisa di take over ke IBR lah. IBR menjamkan uang tersebut tanpa memberikan riba sedikit. Cara bantunya seperti itu. Nah itu awalnya saya dekat IBR itu. Nah terus Ustadz Ami bikinlah konten video. Salah satunya saya juga pernah ngobrol dengan Ustadz tentang kedoliman. Bahkan Afwan saya ketika di bank itu sekitar 14 tahun banyak yang saya masukkan ke orang-orang awam itu bahwa saya sering orang mengajak ke utang. Itu termasuk dolim enggak Ustadz? Wah itu juga termasuk dalam kedoliman. Artinya sekarang antum harus berlepas diri dari omongan tersebut. Dalam artian dengan cara bagaimana Ustaz? Bikinlah video yang sekarang menggaungkan bahwasanya anti riba tersebut. Nah, disitulah saya diusung bersama di ANB Channel untuk membuat konten-konten yang bisa diterima oleh masyarakat awam bahkan masyarakat umum dengan sosok Mas Mitro ini yang agak cool. Basicnya ya gimana ya memang kondisinya ya kayak gini. Jadi memang dibikin memang ya ngeyelan mungkin sok tahu ataupun apa itu untuk mewakili masyarakat yang ada itu dibuatkan dengan sosok Mas Mitro ini. Mas tapi sampai ini mendalami ilmu tenaga dalam di peran kayak gitu, apakah dengan otodidak kah atau mungkin dengan pernah belajar sebelumnya atau bagaimana Mas Mitro? Aduh, saya natural sekali tuh Mas. Saya cuman ya itu karena keadaan aja memang saya dibikin ya itu ngalir aja. Bahkan di setiap kontennya Ustadz Ami tidak ada yang namanya skenario. Nggak ada skrip. Tidak ada skrip, tidak ada. Cuma nanti garis kamu ya ngomongnya seperti ini. Bahkan nanti kalau omongan saya itu yang
ngelantur saking nerotosnya itu yang mungkin di luar syariat atau apa itu nanti dipotong-potong sama ya itu tukang editnya seperti itu. Jadi memang ya pembawaan saya sebenarnya ya acting sebenarnya ya seperti ini aja, emang bawaan saya seperti cuman dalam arahan untuk acting tersebut memang ada Pak sutradaranya yang menjaga pakem lah. Menjaga dalam artian untuk kepakeman tersebut itu ada. Mas, aku mau nanya Mas, berarti sebenarnya yang anti riba itu solusi ya buat teman-teman di luar sana ya, yang belum paham atau segala macam ya, itu ya sebenarnya. Jadi bisa cari tahu nih, ada Instagram juga Mas. IPR ada, itu ada apa itu webnya juga itu namanya indonesiabersihriba.com itu juga ada nanti. Kalau IG apa namanya? IBR Indonesia Bersih Riba. Nama IG di follow Indonesia Bebas Riba. Iya. Tahu riba nggak? Indonesia Bersih Riba. Indonesia Bersih Riba. Iya. Riba itu sebenarnya ada kepanjangan Mas Mitro. Apa tuh Dit? Riba. R-nya rayuan, I-nya iblis, B-nya berujung azab. Masya Allah. Iblis berujung azab. Dipikirin sama dia. Iya. Terus Mas Mitro melihat channelnya ANB channel ini di mata Mas Mitro sendiri dengan alhamdulillah dengan izin Allah Mas Mitro bisa bergabung di dalamnya. Itu istilahnya ada nggak sih bakat yang bisa disalurkan yang dulunya mungkin belum bisa disalurkan, akhirnya mungkin ya kayak bakat seni peran atau mungkin bakat bisa apa menganalisa apa tadi perbankan ya itu ada nggak sih disalurkan di ANB channel ini buat teman-teman, maksudnya teman-teman yang ingin bergabung atau gitu? Kalau maksudnya yang untuk channelnya ya misalkan kalau dari segi apa untuk perannya ya sebenarnya sih sebenarnya bisa aja sih, sebenarnya bisa aja karena motivasinya cuma satu Mas. Karena motivasi saya sendiri pun juga awalnya memang tidak ingin kita untuk terkenal ya, mohon maaf memang karena memang pure saya ingin membantu dakwahnya Ustadz dan saya juga tidak bisa berdakwah dengan seperti layaknya seorang ustadz harus ya mimbar gini-gini lah. Saya ini bisa membantu seperti apa Ustadz? Di siapa Ustadz? Apakah saya itu termasuk dalam acara misalkan ada tablik kabar saya jadi tukang parkir atau saya jadi tukang cuci piring? Nah, itu peran itu bisa diambil dari mana aja Bang? Termasuk dalam konten-kontennya di ANB channel tersebut itu bisa dimunculkan dari siapapun. Sebenarnya sosok seperti Mas Mitro ini bisa didapatkan oleh teman-teman yang lain dan saya pikir sebenarnya mudah saja. Intinya dari sisi semangatnya dulu lah. Intinya ingin benar-benar membantu dakwah dan insya Allah nanti dimudahkan sama Allah seperti itu. Kalau untuk masalah yang IPR untuk masalah analis tadi untuk masa perbankan ya itu memang itu basic karena dari bawaan dari waktu kita kerja di bank saja sebenarnya itu kan memang dari bawaan waktu kerja zaman dulu aja dan itu bisa diaplikasikan ketika kita punya organisasi IBR tersebut Mas. Jadi gitu. Jadi IBR ini tujuannya istilahnya untuk mengambil alih mungkin yang kalau si Fulan masih punya utang. Iya betul. Di take over oleh IBR ini. Betul. IBR ini tapi sumber dananya dari mana nih Mas? Sumber dananya kita kan buka rekening nih Mas. Bahkan ada yang menyalurkan dana riba itu ada. Jadi misalkan dari teman-teman atau jamaah itu yang masih ada rekening yang itu riba itu bisa digunakan karena uang riba tersebut bisa digunakan untuk menutup riba ataupun untuk digunakan batas umum lah seperti itu. Itu bisa disalurkan ke kita dan untuk membantu teman-teman yang terjerat riba tersebut. Bahkan juga ada muhsinin juga yang meminjamkan sifatnya minjamkan ke kita itu untuk dipinjamkan lagi untuk mengentaskan utang dari sahabat itu tersebut. Jadi memang itu mulia saja dan mereka juga tidak ada profit apapun. Memang benar-benar pure membantu. Ilah benar-benar membantu. Tidak ada margin. Tidak ada sama sekali. Memang ya mereka lillahi ta'ala dan mau aja seperti itu. Dan Afwan maksudnya dalam arti untuk IBR juga lumayan banyak sih dalam arti yang kita bantu itu ya dari pinjaman yang mungkin UKM lah dalam artian sekitar bisa 30 juta. Ada limit itu Mas? Ya kita tergantung nanti bisa dikatakan dari hasil dari survei Mas dalam artian verifikasi tersebut bahkan kira-kira yang dibantu ini bisa nggak nanti untuk mengembalikan dana tersebut. Jadi jangan sampai kita malah blunder untuk dalam artian untuk membantu malah jadi blunder dari orang tersebut seperti itu. Tapi pernah nggak terjadi hal yang kayak blunder tidak diinginkan? Ada emang jadi gini ya ada kadang juga ada ya namanya Afwan dalam arti kayak penyakit riba itu kan kayak kapok lombok Mas namanya. Apa tuh? Kapok lombok itu ya kita makan pedes tapi ya diulang-ulang lagi. Pengen lagi gitu. Itu kan namanya kapok lombok orang Jawa seperti itu. Jadi namanya kapok lombok. Tomat. Apa itu maksudnya? Tobat umat.
Ya 11-12 seperti itulah. Jadi ada juga yang seperti itu. Dia kadang hadir di kajian, cuman habis itu kita bantu ngilang. Bahkan ya kadang ada juga misalkan Afwan belum ada seperti itu. Jadi memang kita benar-benar jeli cara memverifikasi sahabat tersebut dengan kacamata teman-teman tadi yang sudah mantan ex-banker. Jadi ini kira-kira bisa nih kita bantu, bisa nih ini aman nih. Nah, itu memang dari kacamata memang kita benar-benar dari menentukan dari dulu memang dia seperti itu. Mas Mitro, ini yang jadi trigger ya biar penonton pada tahu, misalnya orang-orang yang belum mengenal AMB Channel segera di subscribe nih, nanti nih channelnya di bawah sini Mas Mitro ya dicantumkan ya. AMB Channel. Ada doi terus nih, karena ada kalau katanya kajianku kok gitu, tapi malam Mitronya di belakang terus. Gitu. Terutama anak-anak itu Mas, terutama anak-anak itu senang itu memang jari jargonnya yang aduh luput meneh itu ya. Yang itu yang anak-anak yang bikin senang ya itu padahal ya cuman aduh luput meneh anak udah senang itu. Itu luput meneh. Aduh luput itu karena emang Mas Mitra itu dibikin orang yang salah terus. Luput itu kan salah. Aduh luput meneh itu aduh salah lagi. Itu kan di setiap kasus Mas Mitra itu selalu salah seperti itu. Tapi dibikin, ngotot gitu. Ya, makanya jargonnya aduh luput meneh seperti itu. Coba sekali lagi ya, ayo, aduh. 3, 2, 1. Aduh luput meneh Beliau ini Masya Allah gitu. Tapi mudah-mudahan ya Mas ya, sampean juga kita bertiga ini semuanya istiqomah yang Mas ya Mitro ya. Amin salam. Amal itu dia dari akhirnya kan, bukan awalnya. Nah, gimana Mas? Sharing-sharing aja Mas. Jadi gini, kalau untuk teman-teman ya, intinya bahwasanya itu kita sadar dulu ya. Semuanya kita itu sadar dulu bahwa semuanya itu pasti akan mati. Nah, semuanya dari awalnya kita harus mengingat kematian. Dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa kehidupan yang seharusnya yang benar-benar nyata itulah kehidupan setelah kematian tersebut. Makanya dari dulu yang pernah nakal, pernah masa lalunya kelam ya ketika masih hidup ya insya Allah kita masih ada waktu kesempatan untuk bertobat seperti itu. Dan kita belajar dari nol dan kita istilahnya ingin banyak lebih tahu ya kita dengan cara mungkin sekarang lebih simpel lah, dalam artian dengan cara mengaji itu mudah Mas. Mungkin bisa tinggal ketik di YouTube atau di Facebook atau apa itu di online sekarang bisa. Misalkan hukum-hukum apa itu, cuman kita memang harus mencari guru-guru yang sumber-sumbernya yang jelas seperti itu. Jadi intinya dari teman-teman yang istilahnya baru mau ingin istilahnya hijrah atau apa, intinya mencari teman yang positif, benar-benar yang positif dulu, dan tidak ada kata terlambat untuk teman-teman. Dan jangan merasa aku ini nggak bisa nih, aku ini bisanya apa nih, jangan. Intinya semangat dulu, dan bahwasanya dengan artinya kita belajar kita akan jadi lebih tahu dan tidak ada kata terlambat seperti itu Mas Adi. Masya Allah. Tapi sebelum kita closing, kita pasti penasaran kan, beliau ini terbiasa acting tanpa skrip, tanpa naskah. Coba kita lihat ya. Nih, apa nih? Contohnya saya sama Mas Mitro. Mas, kita ambil ya contoh kasus deh. Sekarang kan saya lagi safar nih. Bener, saya lagi safar. Ente memerankan, ibaratnya kan kalau safar dikasih kemudahan untuk sholat jamak, qashar. Tapi ente bersikeras lah. Ini kita contoh ambil sholat safar yang di sunnah, diharuskan tuh untuk di jamak qashar. Karena dikasih kemudahan oleh Allah, rukhsah ya maksudnya ya. Tapi itu memerankan yang agak sotoy ya, coba ya, sama Ani ya. Kita main aja nih 2 menit ya, adegan nih ya. Dia kan biasa acting tanpa skrip nih ya. Coba kita lihat nih ya, langsung ya. Oke? Siap? Yo, action. Mas, ini gimana ini mau kita tuh udah perjalanan jauh ini, gimana caranya untuk sholat itu gimana ini Mas? Ya kita sholat gampang Mas, di sini tuh ada masjid. Nah, kan kita kan ini lagi safar loh Mas Mitro, lagi safar kan orang kan kalau kita dari zuhur ke asar sholatnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Bisa di qashar, di dua-dua, diringkas. Hadiah tuh Mas. Mas. Masa diringkas-ringkas gitu apa boleh Mas? Kok bisa sholat kok dipotong-potong kayak baju aja tak akhirnya dipotong-potong apa boleh itu Mas? Boleh Mas. Boleh Mas, kan belum tahu ya, belum tahu itu bisa dipotong kan. Jadi Mas Mitro ini kalau namanya dipotong tuh diringkas, jadi lebih enak. Kayak sampai kemarin ke Jakarta kan sholatnya
dipotong atau enggak? Ingat nggak? Apa Ingat. nggak sholat atau gitu? Sholat mas, Sholat, oh ya? iya itu, ya kan paringnya cuma makmum itu, ya itu dipotong mas ada dipotong ya, iya. Itu Potong hajinya ya? dari Allah. Jadi gimana nih? Ente mau dipotong atau enggak kalau lagi safar? Ya kalau emang itu diberikan rusuh pada kita ya mending dipotong aja kan lebih meringankan kan mas. Kita ngirit 2. Setuju. Kalau masalah duit dipotong atau enggak nih? Nanti mas, nanti orang rumah juga nanti pasti nanyain nanti itu iya lah, wah kok dipotong-potong gimana ini? Wah, Kalau itu berat itu berat. Oke, Masya Allah. Itu dia salah satu dari Mas Fitro ya. Benar-benar luar biasa. Follow di Instagram apa namanya Mas Fitro? Instagram pribadi. Ada Fitro itu. Instagram sini. Follow ya. Kemarin berat teruji. Tadi saya ingin coba, Masya Allah kan. Uji coba sukses. Coba sukses. Tanpa skrip, tanpa naskah, video ini bisa langsung ngalir seperti air. Jiwanya ternyata ya. Masya Allah, langsung ya. Nggak berasa juga di akhir kata Mas Fitro. Mansur Sun ya. Sama-sama. Baik. Mungkin kita bertiga selalu istiqomah di atas pamangan para sahabat. Kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.